Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Baik, jadi pada video kali ini saya akan berusaha untuk menjelaskan salah satu materi tentang teori perubahan perilaku. Jadi, video kali ini adalah bahan ajar untuk mata kuliah kajian teori perilaku. Nah, di antara banyaknya teori-teori perubahan perilaku, di video kali ini yang akan saya jelaskan adalah teori reason action dan juga teori of planned behavior. Oke, jadi yang pertama kita bahas dulu teori reason action. Nah, teori reason action ini adalah salah satu teori yang menekankan bahwa sebelum berperilaku itu didasari oleh adanya keinginan atau niat atau intention dalam bahasa Inggris. Jadi, seseorang dalam berperilaku itu ada dorongan dari niatnya. Nah, niat itu ditentukan juga oleh sikap si individu dan juga norma-norma yang ada di sekitarnya atau norma subjektif. Penemu teori ini adalah Fishbein dan Asgen. Jadi mereka berasumsi bahwa si manusia ini dalam berperilaku, dalam bertindak, sebenarnya mereka itu bertindak dengan cara yang sadar. Artinya mereka mempertimbangkan informasi-informasi yang tersedia. Maka di sini saya beri warna merah, yaitu alasan. Oleh karena itulah disebut theory of reason action. Jadi teori yang beralasan. Nah, simpelnya seperti ini, gambaran kerangka teori perilaku reason action ini. Jadi sebelum munculnya behavior, itu didasari oleh niatan. Nah, niat ini dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama dari dia punya belief, behavior belief, yang kemudian nanti akan larinya ke sikap. Kemudian ada normative belief, yang juga larinya ke subjektif norm. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Oke, kita bahas dulu faktor yang pertama, behavior beliefs, yang nantinya mempengaruhi ke attitude, mempengaruhi sikap. Behavior belief, jadi belief itu artinya keyakinan ya. Keyakinan seseorang terhadap suatu perilaku. Jadi ketika kita menawarkan suatu perilaku, itu mereka akan meninjau dulu perilaku tersebut. Yang ditinjau itu ada dua. Yang pertama, outcome of the behavior. Yang kedua adalah evaluation regarding the outcome. Jadi yang outcome of the behavior maksudnya ini adalah mereka mempertimbangkan dulu perilaku ini untungnya apa, ruginya apa. Jadi nalurinya manusia seperti itu. Ketika ditawarkan sesuatu, dia akan mempertimbangkan dulu plus minusnya apa saja. Kemudian yang kedua, evaluation. Konsekuensi apa saja yang kemungkinan akan dia alami, akan yang terjadi kalau misalnya dia melakukan perilaku yang disarankan. Jadi ini yang dikategorikan dalam behavior belief. Dia mempertimbangkan dulu untung ruginya plus konsekuensinya apa. Nah, kedua hal ini nantinya akan mempengaruhi sikap. Jadi kita sudah paham ya kalau sikap itu lebih cenderung ke setuju atau tidak setuju, menolak atau tidak menolak ya. Jadi sikap ini merupakan hasil dari keyakinannya tadi. Setelah dia meninjau untung ruginya, setelah dia meninjau konsekuensinya, nah kemudian akan timbul kecenderungan. Apakah dia jadinya lebih positif atau tidak positif. Jadi positif atau negatif, menolak atau tidak menolak, setuju atau tidak setuju. Ini adalah faktor pertama dari teori reason action. Nah, yang kedua, ini adalah normative belief. Artinya norma-norma yang berlaku di lingkungannya kita. Jadi ingat bahwa perilaku seseorang itu eksternal cukup kuat pengaruhnya, lingkungan sangat kuat. Jadi normative belief ini yang dimaksud adalah bisa jadi faktor sosial budaya. Di mana dia tinggal, tentu budayanya akan berbeda.
Nah, bisa jadi adat istiadat, norma, tapi tidak selalu seperti itu, tidak selalu harus larinya ke kultur. Normative belief ini juga bisa diartikan pendapat lingkungan. Jadi orang-orang di sekitarnya kita, mereka berpendapat, nah itu nantinya akan mempengaruhi subjektif norm. Jadi kalau subjektif itu kan dari diri kita sendiri. Persepsi si individu itu sebagai hasil dari tekanan sosial. Tekanan sosial yang dimaksud ini dari ini ya, dari normatif belief-nya tadi. Jadi ketika ada pendapat-pendapat dari lingkungan, nah itu kan akan mempengaruhi pemikiran kita tuh. Setelah itu barulah keluar yang namanya norma subjektif. Oke, ini adalah dua faktor dari teori reason action. Yang pertama tadi adalah keyakinan yang mempengaruhi sikap. Kemudian yang kedua ini adalah norma masyarakat yang kemudian mempengaruhi persepsi individu atau norma subjektif. Yang nantinya dua faktor ini akan mempengaruhi niatan, keinginannya tadi. Dari niatnya itu apakah kuat atau tidak. Kalau dia kuat maka akan terdorong sampai ke perubahan perilaku. Oke, sekarang kita masuk ke theory of planned behavior. Jadi kalau tadi reason action, sekarang planned behavior. Sebenarnya teori of planned behavior ini adalah perkembangan atau update dari teori reason action. Jadi penemunya masih sama, hanya dilakukan suatu inovasi atau suatu perubahan sehingga dia berubah menjadi theory of planned behavior. Nah, makanya di sini saya tuliskan dia adalah perluasan dari teori reason action. Tetap dia berdasarkan yang ada namanya niat. Jadi niat ini diartikan suatu indikasi atau kecenderungan individu untuk melakukan suatu perilaku. Nah, niat ini menjadi suatu anteseden yang mendorong terjadinya perilaku. Yang berbeda dari reason action ke planned behavior itu adalah adanya tambahan faktor persepsi. Nanti kita akan lihat kerangkanya. Nah, kalau di theory of planned behavior ini, si penemunya masih sama ya, tadi saya bilang Fishbein dan Asjen, dia berasumsi bahwa seorang individu itu orang yang rasional, artinya berpikir dengan masuk akal, menggunakan informasi-informasi, serta dia mempertimbangkan akibat dari suatu tindakan sebelum dia memutuskan. Jadi betapa rasionalnya seseorang, sehingga sebelum berperilaku dia akan berpikir dulu. Dia berpikir, tidak hanya berpikir tapi dengan segala informasi yang ada di sekitarnya dia saring, dia pertimbangkan sebelum dia memutuskan apakah akan ikut perilaku atau tidak. Makanya di sini disebut dia terencana, theory of planned behavior. Kalau tadi beralasan, sekarang terencana. Karena dia mempertimbangkan semua informasi-informasi, semua kemungkinan-kemungkinan. Oke, kita lanjut ya. Jadi grafiknya seperti ini. Sorry, bukan grafik, kerangkanya ya. Kalau di reason action tadi hanya dua kan? Hanya yang ini sama ini. Nah, sekarang di planned behavior, dia ada tambahan yang ketiga. Nah, jadi yang pertama masih sama, sikap dan kepercayaan individu terhadap suatu hal yang atau perilaku yang kita sarankan. Kemudian yang kedua normative belief dan subjective norm. Norma subjektif juga norma setempat terkait perilaku atau hal-hal yang disarankan. Nah, ini sama ya tadi dengan reason action. Hanya tambahannya yang diupdate adalah ini. Ada persepsi individu. Persepsi individu ini sejauh mana dia meyakini dirinya mampu untuk mengikuti perilaku atau hal-hal yang disarankan tadi. Oke, jadi saya ulangi saja supaya lebih jelas bahwa di faktor pertama ada behavior belief. Behavior ini ada panah ke attitude. Jadi memang behavioral belief ini akan mempengaruhi sikap.
diartikan di sini sebagai hal-hal yang diyakini atau pemahaman individu terhadap suatu perilaku. Nah, pemahamannya ini akan mendorong dia punya sikap. Dari dia paham atau tidak, itu akan mendorong dia punya sikap positif atau negatif. Makanya arahnya seperti ini panahnya. Dari keyakinan akan mempengaruhi sikap. Itu yang pertama. Kedua, normative belief. Normatif ini yang dari luar, dari eksternal. Pendapat-pendapat yang dibentuk oleh orang-orang sekitar, dari lingkungannya, dari adatnya mungkin, dari keluarganya. Nah, itu akan mempengaruhi subjektif persepsi individu. Jadi, apakah orang ini terpengaruh dengan normative belief atau tidak? Itu ada dua kemungkinan. Nah, yang tambahannya ini adalah control belief. Control belief ini kemudian mendorong persepsi. Dia disebutkan kontrol karena yang dimaksud di sini sejauh mana dia meyakini dia bisa melakukan perilaku itu atau tidak. Jadi kalau control belief ini dia berasal dari pengalaman. Bisa pengalaman pribadi dia atau pengalaman orang sekitar. Kemudian dari pengalaman-pengalaman itu kemudian akan mendorong keyakinan pribadi atau kadang kita sebut istilah self-efficacy. Keyakinan dirinya sejauh mana dia mampu untuk melakukan suatu hal, sejauh mana dia mampu melakukan perilaku yang disarankan. Jadi ini yang membedakan theory of planned behavior dengan teori sebelumnya, reason action. Saya beri contoh ya, di sini perilakunya pemberian ASI eksklusif. Nah, dari 3 faktor, di sini saya langsung gunakan theory of planned behavior, karena ini adalah teori terupdate. Oke. Faktor pertama, behavior belief mempengaruhi sikap. Jadi, faktor pertama bisa kita ilustrasikan seperti ini. Karena si ibu paham tentang manfaatnya ASI, maka sikap ibu tentang ASI itu menjadi positif. Jadi, dia sudah tahu bahwa ASI ini bermanfaat untuk bayi yang baru lahir. Manfaat ASI eksklusif apa saja, sehingga dengan pemahamannya ini, behavior belief-nya ini, dia punya attitude, dia punya sikap menjadi positif. Ini faktor yang pertama. Bisa jadi sebaliknya ya, karena dia punya pemahaman kurang, akibatnya sikapnya menjadi negatif. Jadi bisa sebaliknya. Kemudian yang faktor kedua, normative belief. Nah, ini yang dari lingkungan. Saya tegaskan lagi, jangan terlalu kaku dengan normative belief. Karena kalau dari teorinya kan memang disebutkan normative belief ini sosial budaya, adat istiadat lingkungan, tapi tidak selalu seperti itu. Simpelnya, apa yang orang-orang katakan di sekitar kita, itu merupakan suatu normative belief. Makanya saya berikan contoh di sini, dukungan dari lingkungan. Entah itu suaminya, keluarganya, ibunya, mertuanya mungkin, teman-temannya, tetangga, bahkan tenaga kesehatan, itu adalah normative belief. Apa yang lingkungannya katakan, itu bisa mempengaruhi si ibu. Kalau ternyata dukungannya bagus, suaminya mendukung misalnya, keluarganya juga sangat positif, banyak teman-temannya yang ASI eksklusif, nah itu akan mendorong persepsi si ibu untuk mau memberikan ASI. Sebaliknya lagi, kalau ternyata tetangganya atau keluarganya tidak pro ASI, maksudnya ya mereka santai saja, kalau tidak ada ASI ya sudah kasih susu formula. Kalau memang sibuk ya tidak perlu dipaksakan harus menyusui, kita bisa beli susu lebih simple untuk dibikin. Nah itu kan sifatnya negatif. Kalau normatif belief-nya negatif, tentu subjektif normnya bisa jadi negatif juga. Jadi ini adalah pengaruh lingkungan. Kalau yang di atas tadi masih sifatnya internal ya. Yang kedua ini lingkungan. Nah, yang terakhir, yang faktor yang tambahannya ini, pengalaman. Ini adalah gabungan ya, bisa dari internal, bisa dari eksternal. Artinya dia memantau atau dia mereview pengalamannya dia, kalau sudah pernah ASI ya. Kalau ternyata dia belum pernah ASI sebelumnya, bisa jadi pengalaman keluarganya. Dia melihat kakaknya kah, atau dia melihat ibunya dulu, atau tante-tantenya dan sebagainya yang full ASI selama 6 bulan. Nah, dia melihat bahwa memberikan ASI itu tidak sulit misalnya. Malah lebih simple daripada susu formula. Susu formula harus keluar uang lagi, harus beli botol lagi. Dibandingkan ASI kan langsung. Nah,
pengalaman-pengalaman ini, control belief ini, tentunya akan mendorong dia untuk semakin yakin bahwa dia mampu untuk memberikan ASI. Jadi, dengan begitu, 3 faktor ini akan mendorong dia punya niat semakin kuat, sehingga dia akan ikut memberikan ASI eksklusif. Jadi, dari 3 faktor ini, itu tidak selalu positif ya. Ketika kita survei di lapangan mungkin, atau kita membaca jurnal penelitian, itu bisa jadi ada yang arahnya negatif. Misalnya normatif belief-nya negatif, atau control belief-nya negatif. Nah, hasilnya pun bisa negatif di sini. Niatnya bisa jadi terbatalkan, sehingga tidak terbentuk perilakunya. Oke. Jadi teori ini masih cukup baru ya, reason action dan plan behavior, dan memang dia punya kategori tidak terlalu banyak, sehingga penjelasannya pun tidak terlalu panjang. Nah, kesimpulannya yang perlu dipahami bahwa theory of plan behavior ini adalah perluasan dari reason action. Perluasannya dengan menambahkan faktor perceive atau persepsi. Yang ini ya, yang ketiga ini. Intinya di sini adalah pertimbangan sejauh mana dia mampu. Jadi ingat di awal bahwa si Fishbein sama Asjen selalu mengatakan bahwa manusia itu orangnya rasional. Dia ketika bertindak itu secara sadar. Artinya sadar, dia mempertimbangkan informasi, dia mempertimbangkan konsekuensi, dia mempertimbangkan kemampuannya dia. Maka itulah yang dia bentuk dalam 3 kategori ini. Ada behavior belief-nya, sikapnya dia, ada dia punya normative belief, sama subjective norm, dan yang terakhir adalah kontrolnya. Sejauh mana dia yakin bisa melakukan perilaku tersebut. 3 hal ini yang dikatakan menjadi pertimbangannya seseorang, sehingga mempengaruhi niat, dan juga larinya ke perilaku. Makanya kesimpulannya saya buat 2 di sini. Yang pertama dia merupakan perluasan, yang kedua adalah asumsi bahwa manusia itu berperilaku secara sadar, beralasan dan terencana. Jadi di awalnya reason action, beralasan, kemudian dikembangkan menjadi terencana, plan behavior. Baik, jadi itu saja yang bisa saya paparkan, yang bisa saya jelaskan tentang salah satu teori perubahan perilaku, yaitu teori dari Fishbein dan Asjen tentang reason action yang kemudian sudah diupdate, sudah berubah menjadi theory of plan behavior. Semoga pada video kali ini penjelasan saya cukup jelas, bisa memberi sedikit gambaran kepada semuanya tentang teori tersebut. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua.